warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam kritik sastra. Dengan dosen pengampu Bapak Dwi Haryoso, SSMA. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota kelompok, yaitu kritik sastra yang akan kami angkat berjudul Cerminan Zaman pada Puisi Seperti Menunggu Giliran, karya Teoresia Rumte. Ada mobil, ada tronton. Lanjut, Bray. Selamat Cerminan Zaman dalam Puisi Seperti Menunggu Giliran, karya Teoresia Rumte. Para ahli seperti Sumarjo dan Saini dan Panuti Sujima mengemukakan bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang menggunakan bahasa. Bisa berupa karya lisan atau tulisan yang mengandung unsur-unsur keindahan, kreativitas, pemikiran, serta interpretasi terhadap zaman dan lingkungan. Sastra memadukan pengalaman kreatif dan imajinatif dari pengarangnya dalam suatu gambaran konkret yang mempesona. Karya sastra merupakan produk dari sastra yang berbeda dengan karya ilmiah karena bersifat subjektif, berlawanan dengan objektivitas karya ilmiah yang didasarkan pada data. Karya sastra adalah hasil dari renungan panjang seorang pengarang menggambarkan pengalaman, pemikiran, dan situasi yang ada atau mungkin terjadi. Sastra bukanlah sesuatu yang muncul tanpa sebab, tetapi terbentuk dari pengalaman dan pemikiran manusia yang menjadi wadah bagi aspirasi, cita-cita, dan gagasan yang tidak dapat dinyatakan secara konkret dalam kehidupan. Puisi merupakan salah satu bentuk ekspresi sastra yang memiliki nilai estetis. Mirip dengan definisi sastra secara umum, namun puisi cenderung lebih padat, utuh, dan lengkap. Nur Hadi mendeskripsikan puisi sebagai karya sastra yang mengandung gagasan penyair dengan bahasa yang singkat, padat, menggunakan irama, bunyi yang harmonis, serta penggunaan kata-kata kiasan atau imajinatif. Dalam puisi, pembaca seringkali dapat menemukan unsur-unsur historis yang terkait dengan zaman di mana puisi tersebut diciptakan. Ini sejalan dengan definisi sastra sebagai interpretasi pengarang terhadap lingkungan dan zaman, serta pengalaman yang mereka alami. Tak terkecuali puisi berjudul Seperti Menunggu Giliran, karya Teoresia Rumte, yang inspirasinya dari kejadian di tahun 2019 saat dunia mulai menghadapi pandemi COVID-19. Puisi ini dinilai mampu mendorong pembaca untuk merenungkan tentang eksistensi mereka sendiri dan memberikan perspektif yang dalam tentang kehidupan dan kematian. Membaca puisi ini membuat pembaca merasa dalam perenungan spiritual, seolah kembali diingatkan bahwa hidup hanya sementara, bahwa kematian tak pernah tahu akan kata nanti. Puisi bertema kematian dapat menjadi sarana untuk mengkritisi nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kritik sastra dapat melihat bagaimana penyair berhasil mengekspresikan emosi ini melalui penggunaan bahasa yang lugas. Selain itu, puisi ini lahir pada masa pandemi yang semakin menguatkan latar belakang penyair menciptakan puisi bertema demikian. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, puisi Seperti Menunggu Giliran ditulis berdasarkan kesan pribadi Teoresia terhadap kenyataan kehidupan atau mengungkapkan suatu kesan penyair terhadap suatu hal di sekelilingnya. Puisi ini merupakan suatu di antara beberapa puisi dalam buku antologi berjudul Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi, karya Teoresia Rumte dan Wesley Johannes, yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Buku yang berhasil memenangkan kategori penulis buku puisi terfavorit dan sampul buku puisi terfavorit Anugerah Pembaca Indonesia 2021. Buku ini memuat bermacam tema mengenai kematian, kehidupan, kerinduan, Tuhan, dan sebagainya. Tertulis dalam buku antologi bahwasanya puisi-puisi ditulis dalam rentang waktu 2019 sampai 2020, yang berarti dalam situasi Theoresia menyaksikan kematian orang-orang di sekelilingnya pada saat masa pandemi COVID-19. Abrams mengungkapkan, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratnya kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan mimetik dalam sastra merujuk pada proses di mana penyair atau pengarang mencerminkan kehidupan nyata dalam karyanya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis karya-karya sastra yang menggambarkan realitas kehidupan, masalah, dan sebagainya. Selanjutnya akan diterapkan pada puisi seperti Menunggu Giliran karya Theoresia Rumte. Dalam karya ini, pendekatan mimetik mampu mempresentasikan realitas kematian yang menjadi pengalaman universal bagi banyak orang. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana namun emosional, puisi ini mencoba untuk merefleksikan pengalaman manusia sehari-hari terkait dengan kematian. Selain itu, teori sosiologi sastra dapat digunakan untuk mengkaji puisi ini, karena ini menggambarkan bagaimana masyarakat dan budaya memiliki peran dalam persepsi dan pengalaman kematian, dengan menyoroti proses sosial dan norma-norma yang terkait dengan kematian. Puisi ini membantu memahami bagaimana pengalaman kematian dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan norma masyarakat. Berkaitan dengan sastra dan masyarakat, Swinburne menyajikan 3 konsep dalam pendekatan karya sastranya, yaitu sastra sebagai refleksi atau cerminan zaman, sastra dilihat dari proses produksi ke pengarangannya, dan sastra dalam hubungannya dengan kesejarahan. Karya sastra merupakan media refleksi sosial, sebuah dokumen sosial budaya yang mencerminkan fenomena dalam masyarakat pada masa tertentu. Hal inilah yang membuat karya sastra dapat disebut sebagai refleksi atau cerminan zaman. Puisi karya Theoresia akan dilihat dari segi konsep yang pertama, yaitu sebagai refleksi atau cerminan zaman. Puisi ini ada karena keadaan yang terjadi saat penyair merasakan pahitnya masa pandemi. Banyak sekali berita-berita mengenai kematian, kehilangan orang terdekat, dan berita tidak mengenakan lainnya. Tetapi, bagaimanapun, Theoresia bisa memakai situasi itu untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan tentang kematian melalui karyanya. Theoresia mampu berkarya dari adanya rasa takut, kegelisahan, atau kebingungan di dalam dirinya melihat situasi di luar sana. Digambarkan bahwa setiap orang memikirkan dan bertanya kapan giliran mereka tiada, seperti pada bait pertama puisi berikut. Pada bait selanjutnya, penyair lebih menekankan tentang nilai sosial dan norma masyarakat saat masa pandemi. Melalui siaran YouTube berjudul Cerita Kawang bersama Theo Wesley, Theoresia melihat orang-orang di kota Ambon masih menjalankan adat yang biasa mereka lakukan ketika orang setempat meninggal dunia. Mereka iring-iringan mengantar jenazah ke pemakaman dan menguburkannya. Begitupun dengan kebiasaan begadang di rumah duka dan menangisi seseorang yang berpulang. Kemudian, Theoresia menuangkannya ke dalam puisi dengan diksi yang sederhana tapi penuh makna. Theoresia ingin membuat pembaca berpikir bahwa suatu hari nanti kita juga akan seperti ini. Hal semacam ini dapat mempengaruhi emosi dan dapat dijadikan pegangan hidup, peringatan yang baik, serta refleksi diri. Bait yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pada lari ke-6 dan ke-7, terdapat kalimat berjaga-jaga dengan sopi. Sopi yang dimaksud Theoresia merupakan minuman sejenis arak yang terbuat dari koli dan atau aren. Minuman ini disebut sebagai minuman adat oleh orang Timur, tepatnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Dengan begitu, secara tidak langsung, pembaca dapat mengetahui apa yang menginspirasi dari Theoresia membuat karya ini. Terjawablah bahwa Theoresia terinspirasi dari orang-orang di tempat kelahirannya, yaitu Ambon, Maluku. Hal ini sekaligus menunjukkan identitasnya sebagai orang Timur dengan menyisipkan adat walaupun secuil. Namun, pemahaman dengan sekali baca tentang adat ini hanya berlaku bagi pembaca orang Timur dan orang yang memiliki pengetahuan mengenai adat di sana.
Bagi orang awam yang tidak memenuhi syarat keduanya, tentu perlu pembacaan lebih lanjut untuk mengetahui arti kata Sopi itu sendiri. Dari dua bait di atas, Teoresia lebih banyak memunculkan pergolakan hatinya. Dengan melihat orang mengantar jenazah saat itu di Ambon, situasi tersebut membuatnya sadar telah menyaksikan banyak kematian di kehidupannya, dan puisi inilah cara yang digunakan Teoresia untuk berbagi dengan pembaca bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menerka tentang kematian, dan siapa yang akan mencabut nyawa setiap manusia. Teoresia secara tidak langsung memperingatkan bahwa manusia hidup jangan hanya memikirkan dunia saja, tetapi manusia juga harus berjaga dan bersiap pada kematian yang kapanpun bisa menghampiri kita. Bait ketiga sebenarnya memiliki makna yang sama dengan bait pertama. Apa yang membuat sebuah karya bernilai bagi pembaca? Tentu jika tersampaikan dengan baik ke pembacanya. Teoresia layak dikagumi sebagai penyair dari Timur. Seperti menunggu giliran adalah bukti bahwa puisi masih bisa menyampaikan makna tanpa mengurangi esensinya. Diksi yang sederhana inilah yang membuat maknanya langsung memasuki hati dan pikiran para pembaca, terutama pemula. Makna yang tersampaikan dapat dijadikan bahan pembelajaran seperti refleksi diri supaya senantiasa berbuat kebaikan dan bermawas diri. Dengan mengangkat tema kematian, puisi ini masih relevan dengan zaman manapun, bukan hanya masa COVID-19. Beberapa pengarang Indonesia seperti Chairil Anwar dengan puisi-puisi puitisnya yang menyentuh tema kematian seperti Nisan, yang tercipta saat Chairil berusia 20 tahun menghadapi neneknya yang meninggal dunia. Pramudia Anantatur dengan refleksi kehidupan dan kematian dalam novelnya, serta banyak penulis lainnya telah mengangkat tema ini dalam karya-karya mereka. Dengan menghadirkan tema kematian, sastra Indonesia memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, dan merenungkan tentang eksistensi serta takdir manusia di dunia ini. Melalui karya sastra, penyair merekam perihal masyarakat dan permasalahannya. Karya sastra menjadi cerminan masyarakat. Begitu halnya dengan Teoresia, melalui puisi ini merekam permasalahan masyarakat sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan larik-larik dalam puisi yang menunjukkan pergolakan hatinya akan kematian di sekelilingnya. Bahkan, Teoresia juga menyinggung proses sosial dan norma masyarakat di dalamnya. Dengan demikian, semakin menguatkan bahwa puisi Teoresia Rumte satu ini menjadi cerminan zaman.